Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silahkan diperhatikan dan apabila ada pertanyaan bisa diajukan di sesi pertanyaan nanti. A. Pengertian akhlak. Menurut istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Maskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Adapun pengertian akhlak menurut para ahli, yang pertama, menurut Ibnu Maskawih, akhlak ialah ahli nafsi da'iyatun la ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruyatin, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Untuk yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, akhlak adalah segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia pada umumnya, khususnya yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang berupa pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai aplikasinya yang berupa sebuah perbuatan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa akhlak merupakan sifat ketertiban atau tata di dalam hidup manusia yang lahir dan batin, sehingga hidup manusia itu terlihat berbeda dengan hidup makhluk-makhluk yang lainnya. Baik, untuk yang kedua adalah ciri-ciri Islam. Ciri-ciri Islam meliputi yang pertama, Islam menyeru agar manusia menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan menjauhkan dari akhlak yang buruk. Yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah syara, yaitu apa yang diperintahkan oleh syara itulah yang baik dan apa yang dilarang oleh syara itulah yang buruk. Yang kedua adalah lingkungan akhlak Islam adalah luas meliputi segala perbuatan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk selain manusia. Yang ketiga adalah Islam menghubungkan akhlak manusia dengan keimanan. Orang yang paling sempurna keimanannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Yang keempat, adanya konsep balasan dan ganjaran pahala atau surga oleh Allah, dan sebaliknya, orang yang berakhlak buruk akan mendapat dosa dan disiksa dalam neraka. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak. Akhlak memiliki 2 macam, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Biasanya akhlak ini disebut dengan akhlakul karimah, yang artinya akhlak yang pada dasarnya adalah makhluk yang baik. Akhlak mahmudah memiliki contoh: 1. Jujur. Jujur adalah tindakan atau tingkah laku yang paling disukai oleh orang, namun sangat susah untuk dilakukan. Karena orang yang selalu berbuat jujur sudah pasti memiliki dorongan atau niat agar dirinya dan orang lain tidak merasa rugi.
2. Rendah hati. Rendah hati adalah sifat dari seseorang yang bisa menempatkan dirinya sederajat atau lebih rendah dengan orang lain. 3. Murah hati. Murah hati adalah sikap suka memberi kepada sesama manusia tanpa mempunyai keinginan untuk mendapatkan ketimbal balikannya atau balasannya. 4. Sabar. Sabar adalah sikap menahan sesuatu yang menimpa dirinya atau bisa juga dikatakan menahan hawa nafsu. Macam-macam akhlak yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau perilaku yang buruk baik secara perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Contoh akhlak mazmumah adalah 1. Riya. Riya adalah melakukan suatu perbuatan baik namun dengan niat dilihatkan oleh orang lain agar dirinya dipuji. 2. Takabur. Takabur adalah menganggap orang lain lebih rendah atau lebih kecil dari dirinya. 3. Fitnah. Fitnah adalah tuduhan kepada seseorang tanpa adanya bukti yang benar dan jelas. 4. Tamak. Tamak adalah rakus atau cintanya terhadap harta atau terlalu berlebihan dalam melakukan suatu tanpa memperdulikan hukum yang berlaku dalam ajaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup akhlak. Ada 5 hal yang termasuk di dalam ruang lingkup akhlak seseorang di masyarakat. Yang pertama, akhlak pribadi, yaitu perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Misal, motivasi, etika, kreativitas, emosi, dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Misal, etika kepada orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan anggota masyarakat di sekitarnya. Misalnya, kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling menghargai antar sesama, dan lain sebagainya. Yang keempat, akhlak bernegara, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungan dengan negara dan bangsanya. Misalnya, membayar pajak demi pembangunan, menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa, dan lain sebagainya. Yang kelima, akhlak beragama, yaitu perilaku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaannya, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.